Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum wasilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amr bin Ash pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Nabi Muhammad SAW menjawab, Aisyah. Lalu Amr bin Ash bertanya lagi, siapakah dari golongan laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah atau Abu Bakar. Berkat riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah SAW. 2 tahun selepas tahun gajah, tepatnya 573 Masehi, Abu Bakar dilahirkan di Mekah, Jazirah Arab. Ia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir al-Quraisy at-Taimi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya raya. Abu Bakar memiliki lebih dari 40.000 dirham tunai. Sesudah masuk Islam, seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Terdapat sejumlah julukan bagi Abu Bakar selain kekasih Rasulullah SAW. Julukan paling populer adalah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bahasa Arab, As-Siddiq artinya sosok paling jujur dan benar. Julukan ini diperolehnya karena ia senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kisah mengenai munculnya julukan ini awalnya ia dapatkan ketika terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, lalu diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu bagi orang-orang kafir Quraisy tidaklah masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam 1 malam saja? Lantas, selanjutnya beliau SAW menceritakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, orang-orang kafir Quraisy menertawakan Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar bertemu mereka, orang-orang kafir Quraisy berkata, teman kamu itu, Muhammad, mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam, ujar mereka sambil terbahak. Lalu Abu Bakar menjawab, jika ia berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang paling awal masuk Islam atau dikenal dengan golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan buku biografi Abu Bakar As-Siddiq di tahun 2003, Muhammad Hussein Haikal menulis mengenai perawakan Abu Bakar yang kurus. Sepasang bahunya kecil, wajahnya lancip, matanya cekung, serta dagunya agak menonjol. Kulit Abu Bakar tergolong putih dan urat-urat tangannya menonjol. Dikisahkan pada suatu hari di Mekah, Abu Bakar dipukul dan dikeroyok oleh kaum musyrik hingga membuatnya berlumuran darah dan terkapar tak berdaya. Ia pun dipindahkan ke rumahnya oleh salah seorang Banu Tamim. Sore harinya, Abu Bakar sadar dari pingsannya. Namun hal pertama yang ia tanyakan pada orang-orang sekitarnya adalah apa yang sedang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak ada yang menjawab hingga seseorang menemui ibunya, Ummu Al-Khair. Bahkan ibunya tertegun melihat kondisi putranya. Namun Abu Bakar kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada ibunya. Hingga bibi Rasulullah, Ummu Jamil, menemuinya dan mengabarkan bahwa Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Abu Bakar pun kembali bertanya, di manakah beliau saat ini? Di rumah Ibnu Abi Al-Arqam, jawab Ummu Jamil. Namun Abu Bakar tetap bersikukuh untuk menemui Rasul dan menjawab, demi Allah, aku tidak akan makan atau minum hingga aku bertemu Rasulullah dan mengetahui keadaannya. Abu Bakar memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Kharijah. Dari keempat istrinya, ia memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri kesayangan Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal,
Di masa sakitnya, beliau sudah mengisyaratkan agar digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Lantas, usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mangkat pada 11 Hijriah atau tepatnya 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Islam dalam kekhalifahan Rasyidin. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa. Salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu, ayat-ayat Al-Quran tercecer di banyak tempat, seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surah atau ayat-ayat tertentu. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit agar mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Sekitar 2 tahun 2 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang ia derita pada usia 61 tahun, pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Ia dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Sahabat, demikianlah kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dan sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.